Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah membuka kanal Fahri di akun YouTube ini. Jadi kita akan membahas IMM sebagai organisasi perkaderan ya. Selain itu, IMM juga disebut sebagai organisasi dakwah dan juga sebagai organisasi pergerakan. Tapi kita akan membahas kali ini tema tentang IMM sebagai organisasi perkaderan. Memang ini menjadi sebuah PR bagi kita semua karena banyak juga instruktur ataupun pengurus komisariat yang masih bingung terhadap makna dari IMM sebagai organisasi perkaderan. Untuk itu dalam slide ini saya mencoba untuk menyampaikan gagasan pendapat tentang istilah ini, IMM sebagai organisasi perkaderan. Nah, sebelum kita membahas, saya harapkan teman-teman sudah pernah mendefinisikan ya kenapa IMM disebut sebagai organisasi perkaderan menurut pengetahuan teman-teman. Jadi sebelum nanti kita masuk, apakah kira-kira selama ini sudah sesuai atau belum gitu. Ada banyak sekali sebenarnya penjelasannya. Ini yang harusnya kita diskusikan secara berkesinambungan ya. Nah, tapi karena pada slide kali ini saya harapkan teman-teman sudah punya bayangan awal sebelum kita masuk supaya nanti tidak kosong atau tidak satu arah gitu. Jadi kita nanti lebih bisa berdialektika kalau memang teman-teman sudah punya definisi sendiri tentang IMM sebagai perkaderan. Oke. Kita akan langsung masuk perkaderannya. Jadi perkaderan itu kalau dalam IMM diwadahi dalam dua, yaitu yang pertama trilogi ya, ikatan. Jadi trilogi itu adalah wilayah di mana kita bergerak, dan yang kedua adalah kompetensi dasar, itu adalah nilai-nilai yang ingin kita perjuangkan ya. Jadi perkaderan itu. Nah, trilogi dan kompetensi dasar ini kemudian kita satukan antara wilayah dan nilai-nilai, kita satukan kemudian membentuklah akademisi muslim yang berakhlak mulia. Nah, ini yang nanti kita lebih sharing. Jadi setelah kita ikut DAD gitu ya, bukan dibaiat ya, dikukuhkan, maka kita resmi menjadi kader IMM setelah ikut DAD. Jadi kader disebut kader itu setelah ikut DAD. Setelah ikut kader biasanya dalam 1 tahun dia akan menjadi pengurus komisariat gitu ya. Dan setelah jadi pengurus komisariat kemudian dia dipasrahi ya, atau mendapatkan tugas wewenang untuk mengelola bidang-bidang. Nah, ada kemudian yang disuruh untuk mengelola bidang organisasi tentu ya. Jadi ada yang mengelola bidang organisasi, lalu ada juga bidang kader ya. Nanti slide-nya biar menyusul, ada bidang keilmuan, ada bidang hikmah, bidang dakwah, bidang imamati, sosmas ya, ekonomi dan kewirausahaan, ada bidang media, ada bidang seni dan olahraga, sebagainya itu. Nah, kenapa organisasi dan kader ini warnanya beda sendiri? Karena saya pikir organisasi itu ibarat mobil itu adalah ruangannya, jadi kader itu adalah penghuninya, dan yang lain itu adalah instrumen, misalkan dalam keilmuan, instrumen keilmuan dan sebagainya. Jadi proses perkaderan itu tidak hanya di bidang kader, jadi semua bidang itu punya perannya sendiri-sendiri. Organisasi punya peran perkaderannya dalam bidang administrasi, kader lebih monitoring secara umum, keilmuan dalam bidang keilmuan, hikmah dalam mungkin humanitas, dakwah dalam religiositas, imamati dan sebagainya itu. Nah, jadi semuanya itu punya peran perkaderannya sendiri-sendiri, tidak hanya bidang kader. Bidang kader hanya memonitoring secara umum. Secara bidang organisasi itu lebih mengurusi hal-hal yang bersifat administrasi. Jadi ke-10 bidang ini tidak lain adalah untuk suksesi perkaderan. Nah, jadi perkaderan itu akan sukses ketika itu dijabarkan secara lebih spesifik dengan bidang-bidang yang sudah ada di IMM. Jadi itulah tujuannya kenapa bidang-bidang. Tidak lepas dari kompetensi dasar, tidak lepas dari ideologi. Nah, jadi perkaderan itu sebenarnya menurut saya ini cuma 2 proses perkaderan itu. Yang pertama itu adalah proses internalisasi ideologi. Ada ideologi yang disampaikan kepada kader supaya itu menjadi terinternalisasi, maksudnya menjadi sikap. Yang kedua adalah perkaderan itu dianggap sukses kalau sudah ada proses perubahan sikap dan karakter ke arah dari kompetensi dasar. Jadi ada proses ya, bukan hasil. Kalau hasil kita belum banyak tahu, tapi setidaknya ada proses menjadi bagaimana orang intelek, religius, humanis misalkan. Ketika belum masuk IMM bagaimana aktivitas membacanya, bagaimana kebiasaan diskusinya, atau
bagaimana dia rajin ibadah apa enggak, sering ke masjid apa enggak, sholat jamaah atau enggak gitu ya. Lalu humanitasnya, dia lebih peduli terhadap lingkungan apa enggak, dia lebih misalkan suka membantu teman apa tidak. Itu kan hal-hal yang bisa kita lihat secara kasat mata ya. Tapi tentu instrumennya banyak sekali ya, tidak cukup satu dua. Jadi itu tadi ya. Jadi dari ideologi IMM yang kemudian kita bergerak di trilogi dan trikomersi dasar, maka bidang-bidang itulah kemudian mencoba menerjemahkan trikomersi dasar di wilayahnya, yaitu di trilogi tadi, kemahasiswaan, keagamaan, dan kemasyarakatan, intelektualitas, religiusitas, dan humanitas, itu dengan bidang-bidang ini. Nah, tapi intinya tetap pada ideologi IMM, pusatnya di situ. Nah, permasalahannya memang kita ideologi masih sangat debatable, dialektis di IMM ya. Kita masih belum punya satu konstruksi ideologi, dan memang tidak mudah juga membuat satu konstruksi ideologi di IMM. Nah, jadi ini jelas standar kompetensi dasar. Tapi sayangnya indikator yang ditulis di SPI itu hanya masalah trilogi. Trikompetensi dasar belum pernah ditulis bagaimana indikator seseorang yang trikompetensinya sudah bagus itu seperti apa. Yang ditulis itu triloginya. Makanya kita kadang bingung kan, intelektual itu seperti apa sih, religius itu seperti apa, humanitas itu seperti apa. Kadang kita menerjemahkan masing-masing tiap komisariat gitu loh. Nah, akhirnya berbeda-beda. Nah, saya pikir itu tidak ada yang salah, karena memang tidak mudah juga membuat satu konstruksi ideologi tentang intelektual itu seperti apa. Religius kan itu sangat-sangat luar biasa. Nah, di MM itu bentuk-bentuk perkadaran itu ada 3. Satu, perkadaran utama, khusus, dan perkadaran pendukung. Perkadaran utama itu ada DAD, Darul Agam Dasar, ada DAM, Darul Agam Madya, ada DAP, Paripurna. Khusus itu ada latihan instruktur dasar, instruktur madya, LIM, dan LIP. Nanti slide-nya biar mengikuti ya. Nah, perkadaran pendukung ini sifatnya lebih bebas. Nah, ini perannya bidang-bidang keilmuan, hikmah, imawati, itu perannya ya di perkadaran pendukung ini. Itu sesuai kebutuhan komisaris. Misalkan kalau misalnya ingin kadernya pintar menulis, ada diklat jurnalis, ada pintar penelitian, ada diklat karya ilmiah, atau diklat baca Quran. Kalau memang ada yang belum bisa baca Quran, jadi ini perkadaran pendukung ini penting, tidak formal tapi penting. Nah, dan inilah yang sering kita lupakan, dan ini sesuai kebutuhan komisariat ya. Jadi perkadaran pendukung itu sesuai. Nah, jadi profil kader ikatan seperti tadi kalau dalam trilogi, karena profil secara trikomersi kita belum punya, kalau trilogi sudah punya. Nah, teman-teman silahkan membaca itu, ini semuanya ada di SPI. Kalau keagamaan, tartilnya bagus, ibadahnya sesuai manhaj Muhammadiyah gitu kan. Kalau kemahasiswaan, maka etos belajarnya tinggi lah, dan sebagainya. Itu kalau kemaslahatan bagaimana. Nah, saya kira itu saja penjelasan kita IMM sebagai organisasi perkaderan. Semoga kita lebih berdiskusi, dan semoga slide ini bisa membantu untuk memahami hal-hal lainnya. Saya kira itu. Terima kasih.